Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kami dari gereja mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya semua Bapak Ibu Saudara sudah merasakan bahwa Tuhan tetap ada bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Amin. Amin. Kita akan mulai ibadah kita ini saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan hati kita tenangkan diri kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu Tuhan Yesus ada dan juga sempurna ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahkan di masa-masa sulit ini Tuhan masih percayakan kami untuk dapat menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan senantiasa Tuhan Yesus. Saat ini Bapa yang baik dalam surga, kami siap Tuhan Yesus untuk memulai ibadah kami ini Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu telah siap Tuhan membuka hati dan pikiran mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, baik itu di rumah Tuhan Yesus, di tempat kerja, dimanapun mereka Tuhan Yesus saat ini beribadah Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang urapi mereka Tuhan Yesus dengan segala keterbatasan dan juga ketidakmampuan kami Tuhan Yesus untuk bersama-sama berkumpul. Biarkan Tuhan dan hadirat Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami rindu untuk-Mu Tuhan Yesus, kami rindu akan kehadiran-Mu Tuhan Yesus saat ini di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semuanya rindu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Amin. Di rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang sedang berkumpul, sedang bersama-sama mengikuti ibadah ini, mari sama-sama saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan angkat pujian ini dengan sukacita, dengan semangat, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Mari kita jawab sama-sama yuk. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Asik. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya.
giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, sekali lagi bergirang ya. Oh giranglah, haleluya. Oh girang, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang bergirang berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bergirang Tuhan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Di tengah setiap kelemahan dan kekurangan kami Tuhan, kuasa-Mu nyata dan bekerja Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami tinggalkan setiap pergumulan dalam diri kami, setiap permasalahan, setiap belenggu kehidupan semuanya Tuhan Yesus. Saat ini kami tinggalkan semuanya di bawah salib Tuhan. Kami mau bersuka cita, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, Raja kami Tuhan Yesus. Segala raja, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bergirang karena Engkau. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
rasakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau bersama
yang diagungkan. Di tempat kudus-Mu Kau bertahta, memandang kami umat-Mu Yesus Tuhan. Meninggikan nama-Mu itu kerinduanku, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, sekarang selamanya Tuhan. Kau Yesus, segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Raja Bapa Sahabat yang kami sembah. Sebab Kau yang layak Tuhan. Terpuji nama-Mu, Yesus, Kau keselamatan, Yesus, kota benteng kami, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terlayak dipuji disembah. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu yang besar dan termulia Tuhan, diagungkanlah Engkau Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan Yesus dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur semuanya jatuh ke tanah yang subur, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa yang baik, dalam surga kami menikmati Engkau saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami ingin datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ingin dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami ingin diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu kami lemah ketika kami jauh dari Tuhan. Kami goyah ketika iman kami tidak kami gantungkan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa supaya semua kami jemaat-Mu di Karisma Family, Engkau berkati ya Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini,
maupun semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran mereka supaya mereka mendapatkan berkat. Demikian juga kami yang menyampaikannya. Kami berdoa dan kami mau sehati, kami mau tolak, kami mau mengusir segala kuasa si jahat yang mempengaruhi pikiran kami. Sehingga kami tidak berkonsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Allah kami berkenan atas persekutuan, atas ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Kita berdoa supaya di hari-hari ini kita senantiasa ada dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Baik, kita tahu bahwa penggunaan internet hari-hari ini menjadi semacam satu kebutuhan. Jadi misalnya ketika kita pergi, kita ingin masuk ke satu restoran, biasanya yang kita tanya lebih dulu adalah apa yang menjadi password atau password dari restoran tersebut. Supaya kita bisa tersambung dengan wifi yang ada di situ. Atau kalau mungkin suatu waktu kita berkumpul dengan teman-teman kita, ketika kita tidak punya paket data, biasanya kita minta hotspot dari teman kita. Nah, ketika kita minta jalur hotspot dari teman kita, nah semacam ketentuan ada bahwa kita tidak bisa jauh dari pemberi hotspot itu. Katakan seperti itulah. Kita tidak bisa jauh karena apa? Karena ketika kita jauh atau ketika kita renggang dengan si pemberi hotspot, maka sinyal yang ada pada handphone kita itu akan terganggu. Bahkan kemungkinan besar itu terputus. Dan ketika terputus, kita tidak bisa lagi mengakses informasi-informasi dari internet tersebut. Bapak Ibu Saudara, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengerti, kita akan tahu apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Namun sebaliknya ketika hubungan kita jauh dari Tuhan, maka kita tidak akan bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Saya ambil satu ayat dari firman Tuhan ini yang saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, saya beri tema renungan kita pada pagi hari ini, jagalah persekutuanmu. Tentu persekutuan yang kita jaga ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya cukup lama salah dalam memahami 1 Korintus 15 ayat 58 ini. Karena memang ini merupakan ayat favorit saya. Tetapi dulunya saya selalu menggunakan ayat ini ketika misalnya saya disuruh memberikan kata-kata motivasi kepada orang-orang muda atau kepada jemaat Tuhan. Saya selalu menggunakan ayat ini adalah untuk memberitahukan kepada mereka bahwa setiap orang yang melayani Tuhan, maka mereka akan mendapatkan berkat secara materi. Maka apa saja yang mereka kehendaki, Tuhan akan beri. Saya tentu dengan mengambil sepotong-sepotong dari ayat ini yang mengatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi saya berpikir bahwa ketika kita sudah melayani Tuhan, maka apa yang kita minta itu pasti dapat. Jadi misalnya orang muda menginginkan pasangan hidup, dia pasti dapat ketika dia melayani Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata ayat ini bukan hanya sekedar mendapatkan berkat-berkat materi. Tetapi sebetulnya berkat yang lebih besar dari itu.
Baik, dari ayat ini, dari satu ayat ini ada 2 poin penting yang bisa kita ambil supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu tetap terkoneksi, tetap terjaga, dan hubungan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang begitu terbeban kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus adalah jemaat yang serba ada, serba punya seperti itu. Tetapi jemaat Korintus adalah suatu jemaat yang mengkhawatirkan dan menyedihkan Rasul Paulus. Baiklah, poin pertama yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Bapak Ibu Saudara, kata teguh kalau di dalam terjemahan aslinya ternyata sama artinya dengan setia. Nah, berarti ketika dikatakan berdirilah teguh, jangan goyah, berarti berdirilah kita dengan setia. Ketika dikatakan dengan setia, berarti dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk selalu terkoneksi dan katakan selalu untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah goyah lagi iman kita. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah singgung sedikit bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang luar biasa hebat. Di sana karunia-karunia rohani banyak. Karunia-karunia rohani mereka punya. Dan kehidupan jemaat di Korintus adalah kehidupan yang kaya. Karena kota ini adalah kota perdagangan. Kita tahu bersama bahwa satu daerah ketika itu dilintasi oleh banyak negara dan daerah itu merupakan daerah perdagangan, maka pastilah perekonomian di daerah itu begitu maju. Sebagai contoh misalnya kita ambil Singapura. Singapura merupakan kota pelabuhan yang disinggahi dari seluruh negara-negara, hampir seluruh negara di dunia. Maka daerah itu akan maju. Nah, demikian juga dengan Korintus. Bapak Ibu Saudara, tetapi Korintus menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi Paulus. Itu sebabnya dia ingatkan di dalam 1 Korintus 15 ini, dia ingatkan kepada jemaat di sana bahwa berdirilah teguh, jangan goyah. Apa ini yang mau ditekankan Paulus? Yang pertama, di jemaat Korintus ini telah terjadi perselisihan besar. Telah terjadi perpecahan. Apa itu perpecahannya? Karena jemaat di Korintus telah melakukan pengkultusan pribadi bagi orang-orang yang melayani di sana. Itu sebabnya Paulus tidak mau. Paulus tidak suka melihat adanya kelompok-kelompok yang terjadi di sana. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 3, di sana dikatakan jemaat itu berkata, aku dari golongan Paulus, kamu dari golongan Apolos. Yang lain berkata, kami dari golongan Kepas. Paulus begitu sedih hatinya mendengar berita tentang terjadinya perpecahan ini. Dan surat ini dikirim oleh jemaat yang ada di Korintus semacam meminta petunjuk kepada Paulus karena telah terjadi kekacauan. Dan dia tahu juga informasi ini dari Chloe, salah satu jemaat yang ada di sana. Paulus begitu bersedih sehingga dia katakan, kenapa kamu mengkultuskan pribadi-pribadi? Siapa Paulus? Siapa Kepas? Siapa Apolos? Dan satu hal yang paling bagus dia kutip, semuanya itu adalah sama di hadapan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dia mengumpamakan ada yang menyiram, ada yang menanam. Tetapi yang paling penting adalah memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, kalau kita mengamati dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita melihat satu tanaman, ada seseorang menanam pohon jambu, katakan seperti itu. Sekalipun pohon jambu itu setelah ditanam, kemudian disiram, diberikan pupuk. Tapi kalau dia tidak diberikan pertumbuhan, tentu oleh Allah yang memberikan pertumbuhan. Kira-kira pohon jambu itu bisa tumbuh nggak? Nggak bisa tumbuh. Bapak Ibu Saudara, bagus sekali penggambaran yang diberikan oleh Paulus. Jadi inti dari semua itu adalah yang memberikan pertumbuhan. Sekalipun Apolos atau Paulus bekerja melayani, tetapi
Dia mau mengatakan bahwa yang paling penting adalah Allah sebagai pemberi kesempatan itu. Kira-kira seperti itu. Allah yang memberikan kesempatan itu kepada mereka untuk melayani. Apakah kita pikir semua orang punya dapat kesempatan melayani? Saya pikir tidak. Selain orang itu pun menolak, tetapi bisa saja Tuhan tidak memberikan kesempatan oleh karena dia sendiri tidak membuka hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangan kalian terpecah hanya karena kalian mengikuti satu golongan tertentu. Saya nggak bisa membayangkan misalnya di CWS ini tiba-tiba jemaat kita ada yang mengatakan saya kelompoknya Pendeta Jepanya. Saya kelompoknya Diaken Andreas misalnya. Lalu yang lain mengatakan saya kelompoknya Diaken Hendrik Tobing. Seperti itu misalnya penggambarannya. Seperti apa kira-kira jemaat ini akan bertumbuh? Saya percaya jemaat ini tidak akan bertumbuh. Dan jemaat ini akan pecah. Inilah yang dikhawatirkan Paulus. Sehingga Paulus kembali mengingatkan kepada mereka, berdiri teguh, jangan goyah. Artinya mereka jangan dipengaruhi oleh kultus pribadi. Lalu yang kedua, yang menjadi kekhawatiran Paulus pada jemaat di Korintus adalah terjadinya percabulan di kota Korintus. Bapak Ibu Saudara, di sana ada istilah pelacuran bakti. Bayangkan, satu kota yang sudah banyak orang Kristennya yang sudah dilayani begitu rupa, ternyata di sana masih ada pelacuran bakti. Pelacuran bakti maksudnya seperti ini. Di dalam satu tempat ibadah, di sana disiapkan hampir 1.000 gadis untuk melayani orang-orang yang akan beribadah. Jadi betul-betul kota ini menjadi suatu kota kenajisan, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Paulus mengirimkan surat ini kepada mereka. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi kekhawatiran Paulus adalah bahwa jemaat di Korintus telah disusupi oleh filsafat Yunani. Filsafat Yunani dan juga kepercayaan orang Yahudi. Salah satunya adalah orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang prinsip. Sehingga Rasul Paulus harus mengirimkan surat ini. Ini hal yang prinsip bahwa kalau tidak ada kebangkitan, lalu apa gunanya kami melayani kalian semua? Itu dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, begitu sulitnya Paulus untuk menggembalakan jemaat di Korintus ini. Sampai hal yang paling penting yang telah disampaikan oleh Paulus, itu kemudian mereka ingkari. Artinya mereka tidak percayai lagi bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca secara utuh di dalam 1 Korintus 15, Paulus benar-benar menggambarkan karena adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat di sana tentang adanya kebangkitan, maka di dalam 1 Korintus 15 dimulai ayat 1 sampai ayat 8, Paulus benar-benar bagus sekali menggambarkan bagaimana Kristus telah mati. Di sana dikatakan bahwa Kristus telah mati, lalu kemudian Kristus dikuburkan, kemudian pada hari ketiga Kristus dibangkitkan, lalu kemudian di sini yang paling penting, setelah Kristus bangkit, dia menampakkan diri kepada Kefas. Ini menunjukkan bahwa dia memang benar hidup. Lalu selain kepada Kefas, dia menampakkan diri kepada ke-12 rasul. Tidak berhenti di sana. Lalu kemudian Paulus mengatakan dia masih menampakkan diri lagi kepada 500 lebih murid-murid yang pada saat surat ini ditulis masih ada di antara mereka yang hidup. Bapak Ibu Saudara, inilah yang ditekankan oleh Paulus supaya jemaat di Korintus tidak goyah. Supaya jemaat di Korintus teguh berdiri dalam imannya. Banyak hal sebetulnya yang mengkhawatirkan Paulus atas jemaat di Korintus, tetapi 3 hal itu yang kita ambil
yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita pada pagi hari ini. Lalu kita mungkin berpikir pagi hari ini, apa yang membuat imanku goyah hari-hari ini? Apa yang membuat aku tidak bisa berdiri teguh hari-hari ini? Kita tahu bersama bahwa kondisi sekarang ini sangat sulit bagi orang-orang percaya. Kita tahu itu. Misalnya, dengan kondisi musibah COVID-19, ada banyak orang yang di PHK dari pekerjaannya. Ada banyak orang yang usahanya tidak bisa lagi berjalan normal seperti biasa. Banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi. Tetapi tidak sedikit juga persoalan-persoalan doktrin atau persoalan-persoalan pemahaman yang membuat orang tidak teguh lagi imannya kepada Kristus. Pagi hari ini kita mau mendorong semua Bapak Ibu yang ada di rumah bahwa Paulus mengerti situasi di kota Korintus. Lalu suasana di kota Korintus itu bisa kita tarik sama seperti keadaan kita sekarang. Sekalipun di sini lebih banyak berbicara soal prinsip-prinsip keimanan. Tetapi hari-hari yang kita jalani sekarang ini, itu bisa juga membuat iman kita goyah. Ketika kehidupan kita secara ekonomi mungkin tidak tercukupi. Ketika pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti mungkin itu tidak menggembirakan hasilnya. Tetapi kita mau mendorong Bapak Ibu Saudara, tetaplah teguh, tetaplah setia di dalam Tuhan. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, Paulus mengatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dulu adalah orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan dalam paradigma yang lama. Kita tahu bahwa Rasul Paulus murid dari seorang Profesor Gamaliel, ahli Taurat yang sangat disegani pada masa itu. Mereka melihat ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah diterima rasul-rasul yang diberitakan di Yerusalem. Sehingga Rasul Paulus dengan begitu marah, seolah-olah dia ingin mengatakan, kenapa ajaran sesat ini begitu bebas berkeliaran di Yerusalem dan menancapkan ajaran-ajarannya di Yerusalem. Itu sebabnya Rasul Paulus meminta surat kuasa untuk menganiaya semua orang-orang Kristen, untuk menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Dia meminta satu surat kuasa. Dan dia menyetujui Stefanus mati di depannya Stefanus mati. Bapak Ibu Saudara, siapa sosok Paulus yang kita lihat? Nah, kalau kita mau memberikan semacam tanda kutip, Rasul Paulus adalah orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan dalam paradigma dia yang lama. Itu sebabnya dia mengejar-ngejar orang Kristen. Tapi Bapak Ibu Saudara, luar biasa Allah bekerja di luar dari kemampuan kita memprediksi segala sesuatu. Ketika Paulus berjalan dan ketika dia di Damsyik, Tuhan menangkap dia. Dan Tuhan membuat Paulus menjadi petobat baru. Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian ada titik balik yang luar biasa, ekstrim kalau boleh kita katakan. Paulus tadinya adalah orang yang ingin menganiaya jemaat Tuhan karena dia merasa bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sesat. Lalu kemudian Paulus bertobat, ada titik balik dalam hidupnya ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Kemudian dia melayani Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin membandingkan dengan banyak tokoh lain, saya merasa bahwa Paulus tidak bisa disetarakan. Giatnya Paulus dalam pekerjaan Tuhan rasanya sulit kita setarakan dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Maaf, tanpa mendiskriminasi. Tetapi kalau kita baca surat-surat Paulus, itu luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Dia meninggalkan segala sesuatu. Ada satu ayat di firman Tuhan yang dikatakan, dulu itu menjadi kebanggaan bagiku, tetapi sekarang itu kuanggap sebagai sampah. Begitulah hebatnya Paulus. Kalau soal kedudukan, Paulus punya kedudukan yang sangat tinggi sekali di kalangan bangsa Israel. Tapi bagi dia, melalui pengenalannya akan Kristus, melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dalam Kristus, maka itu dianggapnya sebagai sampah.
Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak hanya mengirim surat kepada Korintus supaya orang Korintus giat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi Paulus lebih dahulu melakukan pekerjaan Tuhan tanpa memperdulikan sedikit pun resiko yang akan dia hadapi. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus Bapak Ibu Saudara, sangat menarik sekali. Di dalam 2 Korintus 4, dia bilang, kami dianiaya, tapi kami tidak mati. Maaf, kita buka sebentar. Dalam 2 Korintus 4. Saya bacakan buat kita. Mulai dari ayat 8. Ayat 7 saja. Dikatakan begini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Perhatikan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, poin-poin yang dia utarakan semua tadi di ayat 8 sampai ayat 9, itu semua penderitaan ketika dia giat melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi ada satu kabar gembira yang kita bisa lihat dari sini. Di sana dikatakan, kami dihempaskan namun kami tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Apa yang mau disampaikan Paulus? Sekalipun mereka dijepit dari segala sisi, tetapi mereka masih tetap eksis. Mereka masih tetap ada dalam pelayanan Tuhan. Itu sebabnya dia berani berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dalam poin kedua ini dikatakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dia merasakan bagaimana campur tangan Tuhan ketika dia melayani Tuhan. Ketika dia mengerjakan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, kita di abad ke-21 ini mungkin tidak terlalu banyak mengalami kesulitan, katakan seperti itu, atau penganiayaan. Sehingga sulit mungkin bagi kita menggambarkan bagaimana penderitaan Paulus ketika dia melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca sejarah gereja, kita seperti merinding membaca pahlawan-pahlawan iman yang dianiaya pada masa Romawi berkuasa di abad-abad kedua. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen itu menjadi obor bagi pelaksanaan olahraga di stadion. Di lapangan terbuka orang-orang Kristen dibakar, dianiaya. Dan mereka menjadi martir. Tapi mereka sama sekali tidak ingin untuk mengingkari imannya kepada Tuhan. Bahkan dalam satu cerita yang saya baca di situ, mereka berlomba-lomba menyerahkan dirinya untuk dijadikan mangsa bagi singa-singa yang sudah lapar. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang sulit kita terima. Bagaimana orang bisa berani atau mau mengorbankan hidupnya? Memang hanya orang yang sudah mengerti bagaimana dia melakukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana dia telah menerima kasih karunia Tuhan. Hanya orang yang seperti itu yang bisa mengorbankan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan satu cerita yang nyata di Rumania, di daerah Tenggara Eropa. Ada seorang misionaris yang bernama Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand ditangkap oleh pemerintahan Romania karena dia ketahuan memberitakan Injil dan ketahuan membagi-bagi Alkitab. Lalu kemudian dia dipenjara. Bapak Ibu Saudara, Richard Wurmbrand 14 tahun di penjara. Dan setelah Richard Wurmbrand di penjara, kemudian istrinya yang bernama Sabina, istrinya juga ditahan. Mereka ditempatkan di sel yang paling gelap. Sampai-sampai Richard Wurmbrand
berkata begini, di dalam bukunya dikatakan, di tempat itu kami tidak mendengar suara apapun, kami tidak pernah melihat warna. Dunia kami kelabu, dinding-dinding kelabu, dinding-dinding seragam kelabunya. Maksudnya tidak ada warna gitu di penjara itu. Bahkan kami sudah lupa bagaimana warna. Mereka nggak tahu lagi warna biru, mereka nggak tahu warna hijau, mereka nggak tahu warna merah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ini tahanan yang paling menyedihkan. Tahanan komunis yang paling mengerikan. Mereka ditempatkan di tempat itu. Saya teringat ketika tahun 70-an, tahun 80-an awal, di Medan dulu ada namanya Jalan Gandhi. Tempat penahanan orang-orang jahat, tetapi yang menangkap itu tentara. Kebetulan ada rekan kami, tetangga kami, yang dimasukkan ke Jalan Gandhi. Bapak Ibu Saudara, ketika dia pulang keluar dari penjara Jalan Gandhi, dia nggak bisa melihat orang dengan jelas. Mungkin ini sama seperti ini. Dia nggak tahu warna. Bapak Ibu Saudara, begitu sedihnya. Dan ketika serdadu-serdadu Romania tahu bahwa Richard Wurmbrand berdoa, maka Richard Wurmbrand akan dianiaya. Satu kali serdadu itu masuk ketika Richard Wurmbrand sedang berdoa dan dia berkata, apakah kamu masih mau terus berdoa? Apakah kamu akan terus berdoa selama di penjara ini? Dan kamu berdoa kepada siapa? Kata serdadu ini. Lalu kemudian dia berkata, saya berdoa kepada Tuhan. Dan yang saya doakan adalah saudara, katanya. Artinya dia berdoa kepada serdadu itu. Saya tidak ada kebencian sedikit pun kepada saudara. Bapak Ibu Saudara, serdadu itu menangis. Karena sekalipun Richard Wurmbrand sudah dianiaya, tetapi ternyata Richard Wurmbrand mendoakan dia. Kemudian cerita ini diangkat dan difilmkan. Bukunya berjudul Tortured for Christ. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang demi menjalankan pekerjaan Tuhan, hidupnya dianiaya. Bagaimana dengan kita? Mungkin tidak se-ekstrim yang saya ceritakan. Bagaimana kehidupan pelayanan kita? Tentu ini menjadi koreksi bagi semua kita, termasuk bagi saya. Saya berharap semua kita bisa merefleksi kembali pelayanan kita. Saya berharap semua kita bisa merefleksi pekerjaan yang kita lakukan dalam Tuhan. Saya berdoa supaya semua kita mengalami kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita sudah mengakhiri ibadah ini. Tapi saya percaya ketika kita membuka hati kita, maka firman Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Kami tahu bahwa kehidupan kami tidak layak sesungguhnya di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa sering sekali kami mengingkari apa yang sudah kami ikrarkan kepada Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini, tolonglah Tuhan supaya Engkau mengingatkan kami. Agar kami teguh, tidak goyah, apapun pengujian dan pencobaan yang kami jalani. Kami juga giat dalam pekerjaan Tuhan, sekalipun kami mengalami kesulitan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapilah setiap kata-kata firman yang sudah kami beritakan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari setiap kita bangkit berdiri dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan nama-Nya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Mari kita jawab sama-sama yuk.